Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita alhamdulillah wa syukurillah sudah memasuki bulan yang begitu sangat mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kenapa disebut sebagai bulan yang penuh berkah? Karena keberkahan Allah limpahkan kepada kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Keberkahan maknanya apa? Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Bagaimana kita bisa merasakan apakah benar bertambah kebaikan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini? Ternyata kita bisa melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yang dulunya orang-orang itu jarang ke masjid, tetapi di bulan suci Ramadan ini berbondong-bondong orang datang ke masjid untuk menjalankan sholat di bulan suci Ramadan. Sholat 5 waktu, belum lagi Jumatan. Jumatan memang di luar bulan suci Ramadan penuh, tetapi tidak sepenuh di bulan suci Ramadan. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat-tempat kemaksiatan pun di bulan suci Ramadan ini banyak yang tutup. Mereka berbondong-bondong untuk menjalankan ibadah puasa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa di bulan suci Ramadan ini naluri untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah kita rasakan di bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini. Mumpung sebenarnya di bulan penuh berkah ini seharusnya kita menambah wawasan kita bahwa ketika di bulan suci Ramadan ini banyak kaum muslimin yang ingin menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Islam, tetapi saat ini yang dilakukan kebanyakan hanya masalah ibadah saja, ibadah ritual. Ini sudah lebih baik dibandingkan di luar bulan suci Ramadan ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah ini termasuk pada dimensi yang pertama. Dimensi syariat Islam itu ada 3. Dimensi pertama yaitu hubungan antara kita dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa keimanan dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah mahdhah. Sholatnya meningkat di bulan suci Ramadan, puasanya meningkat di bulan suci Ramadan, zakatnya meningkat di bulan suci Ramadan. Orang yang berumrah pun sangat begitu banyak, lebih banyak dibandingkan yang lain-lainnya di bulan suci Ramadan ini. Namun para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Islam atau aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dimensi yang pertama, tapi juga dimensi yang kedua dan yang ketiga. Dimensi yang kedua adalah syariat Islam yang mengatur antara hubungan kita dengan diri kita sendiri. Di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita untuk menjalankan dimensi yang kedua ini, yaitu dengan berpuasa di bulan suci Ramadan kita lebih berhati-hati dalam masalah makanan, masalah pakaian, masalah minuman, dan termasuk kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur. Itulah dimensi yang kedua dalam syariat Islam yang begitu komprehensif dan kafah. Sedangkan dimensi yang ketiga adalah hubungan antara kita dengan sesamanya. Hubungan kita dengan sesamanya tidak hanya termasuk melingkupi masalah muamalah, hubungan antara kita dengan sesamanya, muamalah maliyah dalam hal berekonomi, bagaimana kita transaksi bisnis kepada orang lain, bagaimana kita transaksi dalam hal masalah sosial kepada orang lain. Kemudian dalam dimensi yang ketiga ini juga kita harusnya mempunyai wawasan yang lebih luas, menimba ilmu yang lebih dalam lagi kepada para alim ulama, para asatir, para kiai dan habaib. Bagaimana dalam hal pendidikan dalam Islam, dalam hal kesehatan dalam Islam, bagaimana konsep hankam dalam Islam, bagaimana konsep berpolitik dalam Islam, bagaimana konsep bernegara dan bermasyarakat dalam Islam. Itulah luasnya atau ruang lingkup dari syariat Islam, mencakup dimensi pertama, kedua, dan yang ketiga. Dengan demikian,
Kalau kita sudah memiliki pemahaman yang begitu sangat luas tentang syariat Islam yang komprehensif dan kafah ini, insya Allah kita akan semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah tidak hanya masalah mahdhah, tetapi juga ghairu mahdhah, mencakup dimensi pertama, kedua, dan ketiga. Insya Allah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semakin bersemangat dalam beribadah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, kepada Allah Subhanahu wa taala hanya lillahi taala. Dengan demikian mudah-mudahan kita dapat bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.